Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang satu bisnis yang memanfaatkan limbah pertanian atau perkebunan ya. Jadi bisnis ini adalah bisnis penggilingan janggal jagung. Nah, janggal jagung sendiri yang sudah digiling bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan ya. Bisa diekspor, bisa digunakan untuk campuran pakan ternak, ataupun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Di antaranya ya yang paling utama adalah membantu para petani supaya limbah pertaniannya ini tidak merepotkan, karena kalau dibiarkan di perkebunan atau di rumah ini jadi sampah, kemudian kalau dibakar asapnya juga cukup mengganggu ya. Karena itu ini ada satu bisnis penggilingan janggal jagung. Nah, teman-teman, tentang penggilingan janggal jagung ini sudah banyak teman-teman yang bertanya mesinnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau mesinnya seperti yang ada di belakang saya ini ada dua. Yang satu mesinnya menggunakan diesel 20-25 PK ya. Ini mesinnya. Nah, ini dieselnya. Jadi tempatnya di sana. Tempat untuk memasukkan janggal jagungnya di atas itu ya. Jadi teman kita nanti akan naik di situ, kemudian dimasukkan ke atas. Nah, memang ada beberapa jenis mesin ya. Kalau yang ada di belakang saya itu mesinnya besar, kapasitasnya cukup besar juga. Jadi nanti ada beberapa mesin yang memang itu tergantung dengan kapasitasnya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi untuk menjelaskan tentang bagaimana sih mesin penggiling janggal jagung ini, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena supaya nanti kalau ada kita membuat konten baru, Anda bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pemberitahuan gitu ya. Nah, oke teman-teman, kembali pada mesin penggiling janggal jagung yang saya miliki ini. Jadi mesin penggiling janggal jagung ini kapasitasnya cukup tinggi ya. Ini kalau kita kerja dalam 1 minggu 6 hari, 1 minggu 6 hari, kemudian jam kerjanya pukul 7 sampai pukul 4 sore dengan dua mesin ini, maka kita akan bisa mendapatkan gilingan janggal jagung yang sudah tergiling itu 6 ton ya, 6 ton. Jadi satu harinya sekitar 1,2 ton untuk dua mesin ya, 1,2 ton. Nah, mesinnya sendiri ini kalau di belakang saya mesinnya mesin besar ya. Jadi kapasitasnya cukup tinggi, kemudian modelnya seperti apa dalamnya. Nah, ini saya yang mau berbagi informasi. Jadi mesin di dalam itu yang di kuning ini ya. Yang di kuning ini ya ini bentuknya memanjang. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya memanjang, seperti ini. Ini kita tutup supaya debunya tidak debunya tidak kemana-mana. Nah, memanjang seperti ini. Dari sini langsung ke sini janggalnya. Nah, itu ada yang bertanya mesin pisaunya atau mesin pemotongnya seperti apa. Nah, mesin pemotong yang ada ini adalah pisau pemotong yang ada, maksud saya bukan pisau tajam ya, tetapi pisau tumpul. Jadi jenisnya itu akan memukul. Kalau dalam bahasa Jawa itu menggebuk gitu ya. Jadi janggal masuk dari atas, kemudian masuk dari atas itu, kemudian turun ke tabung kuning itu. Nah, di situ akan ditekan atau digebuk sama pisau tumpulnya yang terbuat dari per daun ya, dari per daun truk gitu ya. Nah, kemudian di situ banyak sekali mesinnya seperti yang ada di gambar itu. Nah, disitulah kemudian ada filternya atau ada sarangannya. Jadi pisau yang tumpul yang begitu banyak, pating cerentel itu ya, kalau dalam bahasa Jawanya, itu akan memukul janggal itu, kemudian masuk dan tertekan di sarangan, kemudian keluarnya lembut gitu ya. Nah, itu mesinnya. Ini yang mesin kuning, saya bilang mesin cerawak karena mesinnya kapasitasnya cukup tinggi gitu ya. Cukup tinggi, bisa 2 ton lebih dalam 200 kilo lebih ya kalau sehari, mungkin 300-an. Tapi ya itu,
bunyinya kasar cerawak, kemudian produktivitasnya tinggi. Beda dengan yang satu ini. Kalau yang satu ini, nah ini mesin biru, saya menyebutnya mesin biru. Ini kan beda tempatnya ya. Jadi tempatnya beda ini. Ini tempatnya atas kemudian turun. Nah ini ke tabungnya. Nah ini agak sedikit lambat, tapi bunyinya lebih halus. Nah itu beberapa mesin yang bisa ini apa saya miliki, tapi tidak menutup kemungkinan. Ini kan skala besar ya, karena kita targetnya dalam 1 minggu itu 6 ton. 6 ton itu kalau sudah digiling ya, dibuat di truk itu ya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi kalau di truk, kalau kita angkut ya. Tapi ada juga beberapa mesin keluarga kapasitasnya kecil. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan kalau mau coba-coba ya. Jadi mesinnya juga tidak harus menggunakan yang mesin 20 sampai 25 PK, mungkin mesin kecil, tapi kapasitasnya juga kecil. Bentuknya persis seperti ini. Jadi ya. Nah, seperti di video ini, bentuknya kecil semacam itu. Jadi ini lebih apa ya, murah meriah mungkin ya saya sebutnya, dan kapasitasnya memang tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk kalau Anda punya kepentingan untuk pakan ternak sendiri atau untuk dijual dalam skala kecil ke tetangga kanan kiri ya, kapasitas mesin kecil semacam ini sudah cukup bagus dan cukup murah meriah, tidak merepotkan juga tenaga kerjanya. Ringan kan cara kerjanya, tinggal naruh aja seperti itu sudah selesai. Nah, itu beberapa rekomendasi atau ini ya, pilihan alternatif kalau ada di antara Anda yang ingin berbisnis jungle jagung ya, mesin-mesinnya seperti itu. Tapi mesinnya tidak harus diesel ya. Kadang beberapa teman juga mesin diesel semacam ini, yang ini diganti dengan dinamo. Tapi ya Anda hitung sendiri, kalau mesin dieselnya itu 20 sampai 25 PK, dinamonya seberapa gitu ya. Kemudian tenaga listriknya berapa. Nah, listriknya bisa digunakan untuk listrik kelas industri ya. Jadi lebih murah. Dan kalau Anda menggunakan dinamo, terbebas dari suara berisik mesin diesel. Kalau mesin diesel kan berisik ya. Oke, itu rekomendasi ataupun pilihan alternatif yang bisa saya berikan kepada Anda. Bisnis jungle jagung ini masih cukup cukup cerah ke depannya, karena masih dibutuhkan untuk peternakan juga ya. Jadi peternakan masih cukup membutuhkan untuk pakan ternak alternatif menggunakan jungle jagung ini, baik itu sapi, lembu ya, ataupun kambing, masih sangat membutuhkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.